Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Darlin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan juga mendemonstrasikan apa sih manfaat dari layanan Google Workspace for Education. Jadi saya akan mendemonstrasikan dua layanan yang cukup populer di Google, yang termasuk dalam layanan Google Workspace for Education. Nah, layanan Google Workspace for Education ini diperuntukkan untuk institusi pendidikan, sekolah-sekolah seperti SMA, SMP, SD, juga perguruan tinggi. Jadi layanan Google Workspace for Education ini sangat bermanfaat sekali untuk sekolah. Bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, dan bagaimana mengetahui manfaatnya, langsung saja saya mendemonstrasikan. Baik, untuk layanan pertama yang akan saya demonstrasikan yaitu Gmail ya, Gmail institusi ya. Baik, saya akan langsung pertama menuju ke Gmail ya. Jadi institusi yang sudah terdaftar di Google Workspace for Education ini memiliki email institusi sendiri yang sudah diintegrasikan dengan Google Workspace for Education, dalam hal ini Gmail ya. Langsung saja saya masuk Gmail. Nah, untuk masuk di Gmail tentunya seperti biasanya akunnya bisa ditambahkan lagi di bawah. Pada contoh kasus ini saya akan memasukkan email saya yang sudah terdaftar di institusi pendidikan Darlin @icjayapura.sch.id ya. Jadi ini adalah salah satu contoh email institusi yang sudah terintegrasi dengan Google melalui layanan Google Workspace for Education ya. Langsung saja next. Seperti email-email biasanya tentunya tambahkan password. Nah, seperti ini ya. Jadi beginilah tampilan email institusi untuk layanan pendidikan. Apa sih perbedaan antara email biasa, email personal account, dengan email institusi yang sudah terintegrasi dengan Google ya. Jadi email biasa itu biasanya banyak disusupi oleh iklan-iklan, dan juga tentunya ada juga spam. Itu tentu sangat mengganggu. Bagaimana dengan Google Workspace for Education, email institusi yang sudah terintegrasi di Gmail ini sudah dilapisi keamanan Google dengan fitur-fitur premiumnya. Jadi tidak akan ada yang namanya spam maupun iklan. Jadi Google sudah menyaringnya sehingga tidak memungkinkan untuk iklan dan spam masuk ke email institusi yang sudah masuk dalam Gmail ini. Jadi itulah kelebihan dari Gmail institusi, Gmail profesional untuk sekolah tentunya. Nah, selanjutnya layanan yang kedua yaitu yang akan saya demonstrasikan adalah Google Drive. Jadi sekolah itu menurut saya sangat wajib untuk
memiliki penyimpanan cloud. Berbicara tentang cloud, Google Cloud merupakan media penyimpanan yang sangat populer yang bisa menampung big data, data raksasa. Makanya kemudian Google melalui layanannya menawarkan layanan gratis untuk institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan itu bisa mendapatkan layanan Google Cloud, Google Drive itu 100 terabyte atau sebanding dengan 100.000 gigabyte. Nah, ini tentu sangat luar biasa sekali dan sangat rugi kalau sekolah tidak memilikinya. Karena kalau dibandingkan dengan upgrading akun biasa tentunya cukup mahal ya. Maka kemudian melalui layanan pendidikan ini tentu kita harus memanfaatkan dengan baik, terutama untuk sekolah yang membutuhkan penyimpanan media penyimpanan yang besar ya. Karena selain itu juga tentu banyak hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah, misalkan melalui gurunya. Ya, guru memiliki laptop, mungkin laptopnya memiliki masalah atau rusak, sehingga mengancam keamanan file tidak bisa dipulihkan lagi karena boleh jadi laptopnya rusak total. Maka apa yang terjadi, lewat email, lewat Google Drive, layanan Google Workspace for Education ini dengan penyimpanan yang sangat besar, tentu ini bisa menjadi alternatif yang sangat luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah, bisa dimanfaatkan oleh guru maupun stafnya ya. Oke, langsung saja saya masuk ke Google Drive. Saya masuk ke Google Drive, akun yang tadi sudah saya masukkan ya, sudah login ya, Darlin. Jika teman-teman perhatikan di bagian bawah ini tentunya ya, ini bawaannya sebelum disetting ya 15 GB sama seperti Google Drive akun email yang biasa. Namun jangan khawatir, disinilah pentingnya peran admin ya, admin sekolah tentunya. Ketika admin sekolah sudah ketika sekolah sudah mendaftarkan sekolahnya ke Google Workspace for Education, maka tentu seorang admin atau admin ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas media penyimpanan Google Drive. Ya, bagaimana caranya ya, saya demonstrasikan ya. Saya pause dulu. Baik, baru saja saya meningkatkan kapasitasnya. Tentunya melalui peran admin ya. Saya refresh kembali ya. Ini kan baru 15 GB. Ketika saya refresh mestinya sudah berubah 15 GB karena tadi baru saja saya mengubahnya. Jadi 500 GB ya. Dari 15 GB menjadi 500 GB. Itulah kelebihan dari Google Workspace Education melalui salah satu layanannya yaitu Google Drive. Ini bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tentu melalui peran admin. Jadi sekolah tentu dapat memiliki admin yang bisa mengelola data-data sekolah ya, data-data akun dari Google Workspace for Education. Nah, itulah salah satu, bukan salah satu sih, beberapa layanan Google. Sebenarnya masih ada juga layanan lain seperti Google Meet, di mana sekolah ketika menggunakan Google Meet for Education
ia dapat menggunakannya 24 jam tanpa harus terpotong atau berhenti otomatis ya, karena lewat layanan Google ini sudah diberikan waktu 24 jam ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali ya, fitur-fitur unggulan dari layanan Google Workspace for Education. Namun yang menjadi favorit saya tentunya di sini adalah media penyimpanan, karena media penyimpanan ini sangat penting sekali untuk sekolah ya. Dan juga tentu email profesional yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa ketika sekolah sudah memiliki atau sudah terdaftar di Google Workspace Education, sekolah itu bisa dibilang luar biasa sekali, karena sudah menyiapkan infrastruktur digitalnya, mulai dari emailnya maupun penyimpanannya, juga media komunikasi online seperti Zoom atau lewat Google Meet-nya. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Manfaat dari layanan Google Workspace for Education. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.